Hai, kembali lagi bersama anak saham dulu teman-teman semuanya. Kita mau cek dulu untuk pergerakan saham ya. Terlebih kemarin pergerakan juga kita lihat melemah 0,59% ya. Untuk pergerakan IHSG-nya targetnya masih tetap akan melemah sampai dengan area 6.800-an. Kemudian kalau kita lihat di sini sebenarnya masih ada potensi untuk naik ya, mengingat MA60-nya mau cross dengan MA100-nya. Oke, untuk target pelemahan dari IHSG sendiri, target kita di 6.800-an ya teman-teman. Jadi mungkin yang belum punya barang bisa perhatikan Teguh Energy dulu. Kalau yang udah punya mungkin pelan-pelan kalau ada momentum untuk keluar bisa perhatikan untuk keluar dulu, karena kalau di posisi kayak gini kita prefer lebih banyak untuk siap cash dulu ya. Oke, di balik merahnya IHSG kita punya beberapa saham yang justru bisa ngasih potensi cuan buat teman-teman semua. Yang pertama kita punya saham dari Indosat. Nah, di saat ini kemarin memang melemah ya 0,26%, tertahan di area 9725. Di saat ini udah sempat ke 10 ribuannya ya. Untuk yang udah punya cukup lama, kita bareng di 7.000 sampai dengan 7.500. Congrats. Untuk ISAT ini targetnya mungkin bisa sampai 10.400 dulu ya untuk pergerakan ISAT. Ini ngukurnya sebenarnya bisa pakai Fibonacci, tapi kita lebih suka pakai angka-angka psikis biasanya 10.500 lah biasanya gitu kan. Untuk ISAT ini secara pergerakan statistik sudah berada di wilayah overbought-nya dan sekarang sudah dead cross. Mungkin akan ada pelemahan dulu, justru bisa ditangkap sebagai potensi. Nanti kalau pelemahannya di mana, targetnya sampai dengan area 9 ribuan ya. Bisa perhatikan untuk wilayah untuk entry pertamanya, target jauhnya di 8.000 ya teman-teman. Untuk average-nya agak cukup jauh karena ISAT juga udah ATH nih sebenarnya. Untuk secara trennya normal-normal aja, netral-netral aja. Kemudian tapi untuk secara foreign kita lihat di sini sejak bulan Februari awal tahun ya, trennya udah mulai naik terus. Jadi ini cukup menarik untuk pergerakannya. ISAT secara tren dari foreignnya memang ya akumulasinya cukup kencang ya. Ini kita lihat dari bulan 6 kencang semua, hanya satu kali buangan setelah akumulasi cukup kencang nih ya. Kita lihat di sini ya, ini ada yang 132 miliar masuk, kemudian sempat dibanting ya, habis itu tapi masih masuk lagi. Jadi kalau lihat gini kan kelihatannya cukup enak ya, hijau semua, hijau royo-royo gitu ya untuk pergerakan dari ISAT sendiri. Kemudian masih dari telekomunikasi kita punya saham Excel. Excel ini menurut kita masih lebih menarik ya untuk pergerakannya, karena kalau ISAT udah ATH jadi mungkin nunggu retrace dulu aja. Kalau Excel ini target kita sesuai dengan gambar yang udah kita bikin. Kalau ini sebelumnya membentuk pola cup and handle, habis itu untuk targetnya sampai ke 2.500 sampai 2.600 ya untuk pergerakan target dari Excel sendiri. Kemarin ditutup menguat 2,98% dengan secara keseluruhan dari brokernya ada akumulasi ya, ada ZP, ada AK, di sini ada KZ yang masuk juga. Ada ZP ini menarik biasanya ya teman-teman dari Maybank. Targetnya di 2.500 dulu di sini. Ini ada wilayahnya, kita sudah gambarin kurang lebih 20% ya dari teman-teman yang ikuti, bahkan dari breakoutnya. Kalau dia udah breakout dari cup and handle-nya berarti kurang lebih targetnya 20%-an. Kemudian kita lihat secara pergerakan aksinya ya, kalau kelihatan gini kan enak ya, hijau semua nih, rumput tetangga lebih hijau ya, kayak gini gambarannya Excel. Meskipun di tempat kita akhir-akhir ini sebenarnya Excel sinyalnya agak kurang oke ya dibandingin dengan provider sebelah, tapi secara pergerakan sahamnya oke banget nih. Kemudian secara foreignnya juga oke. Ini kita lihat dari sini foreignnya udah mulai menguat sejak awal Agustus ya. Awal Agustus sudah mulai menguat. Untuk pergerakan statistiknya memang sudah overbook banget, tapi kalau kita lihat secara pergerakan volumenya, di sini ada beberapa pergerakan volume besar ya. Jadi ini masih menarik untuk pergerakan Excel untuk bisa dikoleksi. Wilayah koleksinya di mana? Bisa perhatikan wilayah 2.300-an, 2.200 sampai dengan 2.000 untuk wilayah terjauhnya. Kalau mungkin mau cicil bertahap boleh. Perhatikan wilayah di 2.300 lah ya pertama, kemudian turunan berikutnya di 2.200 sampai bertahap sampai dengan area 2.100-an. Untuk pergerakan Excel, karena target kita masih di 2.500-an. Ini nggak lama sih harusnya ya, apalagi trennya juga oke, sesuai, kemudian polanya juga sudah tergambar. Ini cukup menarik untuk pergerakan dari Excel sendiri. Kemudian teman-teman kita punya saham, mungkin kita beralih sedikit sekarang ke pergerakan batubara. Ada PTBA, BUMN pergerakan batubara. Nah, PTBA ini memang kita notisnya udah cukup lama ya.
Ini jatuh setelah pembagian dividen, kemudian pergerakannya masih tertahan wilayah sideways-nya. Tapi setelah pergerakan swastik kembali mulai meningkat, untuk pergerakan RSI-nya mulai masuk ke wilayah netralnya. Selama terjaga di wilayah ini masih cukup menarik untuk bisa dikoleksi teman-teman semua. Targetnya di mana? Mungkin yang terdekat area 3000 dulu, sebelum nanti target jauhnya dia tutup gap ya. Tutup gap nih, tutup gapnya di sini di area 3700-an. Untuk pergerakan PTBA sendiri, kalau kita lihat secara broksumnya, harusnya ada asing masuk ya. Kita lihat di sini yang merah-merah ini harusnya asing, yang ungu ini lokal ya. Ada ZP, ada BK, ada KK, ada AK. Bapak, anak, kakak, dan juga ZP masuk. Coba kita lihat secara pergerakan foreign-nya. Ya, mulai ada akumulasi di sini, akumulasinya 11 miliar, cukup banyak ya untuk pergerakan ini dengan harga yang belum kemana-mana. Justru ini menarik untuk dikoleksi. Jaga money manajemennya selama tidak out dari wilayah 2680-an, 2670-an, bisa perhatikan sebagai wilayah entry-nya. Target terdekatnya 3025 dulu ya teman-teman untuk pergerakan PTBA. Setelah pergerakan BTBA, kita punya sahamnya Pak Menteri sebenarnya ya, Pak Sandiaga. Di sini ada MDKA, Merdeka Cooper. Secara pergerakannya memang, nah ini mirip-mirip nih. ZP, BK masuk ya, ZP masuk, BK masuk, YP masuk. YP-nya YP merah lagi asing. Ini cukup menarik, kenapa? Karena kalau PTBA itu biasanya kalau MDKA itu biasanya turun terus naik, turun terus naik. Range-nya terjaga. Biasanya turun dulu habis itu langsung naik, atau sebaliknya, jadi agak-agak volatile juga. Tapi ini pergerakannya masih menarik. Selama ini kan kita gambarnya agak dia out sedikit, outnya, tapi kenapa kok masih menarik? Karena dia masih tertahan di EMA 60-nya dengan penguatan ya sebenarnya kemarin. Kalau kita lihat ini kandungan merahnya udah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, udah 9 kali merah. Harusnya bisa ada potensi untuk kembali penguatan. Nah, kenapa? Karena didukung juga dengan stochastik yang sudah golden cross ya. Ini pergerakannya semoga bisa balik ke wilayah sideways-nya. Dengan target terdekatnya kita di area 3300-an dulu ya, 3300-an untuk pergerakan MDKA-nya. MDKA nih masih bisa untuk dikoleksi. Kemarin sudah sempat tutup gap ya, hampir tutup gap, belum tutup gap ya. Jadi 3600-an harga mutlak untuk tutup gapnya dari pergerakan MDKA. Kalau kita lihat secara pergerakannya, ada ZP, ada BK yang masuk, ada YP-nya juga masuk ya. Untuk pergerakannya sudah mulai ada akumulasi pelan-pelan. Ini cukup menarik, menunjukkan dia mungkin udah bisa dibilang bottom, mungkin 2900-an ya kalau saya nggak salah, 2800 sampai 2900-an nih yang terendah. Tapi kalau udah di 3100-an harusnya udah murah. Mungkin bisa perhatikan dulu, mungkin bisa sampai dengan 3100 untuk ya kan MDKA suka bikin jarum-jarum gitu ya sebenarnya ya. Jadi bisa perhatikan untuk secara teknikalnya seperti itu teman-teman ya, pergerakan MDKA. Kemudian kita punya dari saham Arko, salah satu perusahaan energi terbarukan yang baru ya. Ini ada Arko IPO, trennya masih menguat, akumulasi terus ya. Harganya juga terus naik, polanya masih terus menguat. Nah kalau kita lihat di sini nih, nih kalau kita gambarin lagi kan bisa gini nih. Berarti dari sini. Nah nih, ini trennya masih terjaga di sini, masih oke. Kemudian untuk pergerakan Arko masih tertahan di wilayah 650-annya. Untuk Arko sendiri target kita di 700-an ya. Sebelumnya nanti dia mungkin akan break resist dulu, resistnya di 675. Resistnya di 675. Pergerakan kemarin hanya menyentuh di area 60, EMA 60-nya, dan kembali menguat. Ada penguatan hampir 1%, 0,77% ya. Untuk Arko ini kita lihat secara broksingnya nih, dia lebih ke big akumulasi. Ada LG, ada CC, ada BK, ada AK. Nah ada BK, ada AK yang masuk ini cukup keren. Untuk targetnya mungkin break dulu di area 675. Coba kita lihat secara pergerakan asingnya. Ada akumulasi ya untuk Arko yang memang market capnya tidak terlalu besar sebenarnya, tapi akumulasi 1 miliar tuh berarti cukup banyak ya untuk pergerakan Arko. Oke, wilayah entry-nya di mana? Perhatikan area 636-nya, 635 berarti ya, 635, 630 bisa perhatikan oleh entry, 625 bisa perhatikan oleh entry. Targetnya di 675, kalau bisa berhasil break ke atas berarti dia targetnya akan next di 700-an. Itu pergerakan Arko teman-teman.
Next kita punya bank-bank besar. Bank-bank besar ada Bank BUMN mungkin yang kita mau bahas dulu. Yang pertama ada BBNI teman-teman ya. BBNI ini memang melemah kemarin, turun 0,55%, 9050 9050. Ini secara pergerakan swastik juga akan melemah. Secara pergerakan foreign juga masih di bawah, RSI-nya masih di wilayah netralnya. Kalau untuk pergerakan BBNI kemungkinan akan menguji dulu area 8800 kembali kalau misalnya dia breakdown, dia keluar di wilayah MA-nya ini ya, karena sebenarnya dia masih tertahan di MA 60, di MA 20, di MA 10-nya pergerakannya belum terlalu kuat. Kemarin udah berhasil di atas MA 100 tapi tidak bisa menguat kembali dan ada pelemahan untuk pergerakan BBNI. BBNI masih layak dikoleksi ya, masih layak. Kenapa? Karena ya kalau kita lihat dari bank-bank besar yang ada tinggal BBNI ini yang belum ATH. Jadi targetnya masih ATH lah ya, kalau bisa ATH. Oke, ada BK, ada KZ, ada LJ, ada GR yang akumulasi untuk pergerakan dari BBNI. Kita lihat secara foreign-nya. Foreign-nya mulai tipis, tapi ini kalau buangan besar, buangan kecil, tapi sekarang tipis. Meskipun hijau tapi tipis ya, itu menunjukkan hal positif. Berarti trennya melandai dan mulai ada akumulasi dari asing. Semoga besok perdagangan Senin bisa ada penguatan kembali ya. Kalau ada penguatan kembali bisa break di atas MA 100-nya. Target terdekatnya 9300 dulu pergerakan BBNI. Kemudian kita punya saham BBRI. Bank BRI kembali ada penguatan ya, kemarin menguat 0,9%. Untuk pergerakannya masih tertahan di wilayah sideways-nya teman-teman ya. Ini kita gambarin sebenarnya dia kalau bisa berhasil break, ternyata belum bisa ya. BBRI mungkin harusnya bisa nyusul mandiri lah ya di 6.000-an, targetnya kita mungkin di 6.000-an untuk pergerakan BBRI. Untuk wilayah entry-nya di mana? Wilayah entry-nya perhatikan sampai dengan area 5.300 ya, perhatikan sampai dengan area 5.300 dengan akumulasi cukup banyak. Nah, di sini akumulasi aja institusinya Mandiri, ada CC, ada Mansek, ada KZ, ada NI, ada YU, ada LG ya. Ini banyak juga yang akumulasi, jadi ini cukup menarik untuk pergerakannya. Bisa perhatikan wilayah entry-nya sampai dengan 5.300 untuk BBRI. Kalau secara foreign, setelah buangan cukup masif ya, kita lihat dari ATH-nya kemarin ya untuk pergerakan BBRI di 5.750 ya. Dia sekarang mulai ada akumulasi meskipun pelan-pelan, tapi ini hal cukup baik ya, karena ya ini di sini kan mereka pada TP nih ya, nggak mungkin mereka TP terus naik terus lagi, mungkin diturunin dulu untuk akumulasi lagi sebelum nantinya akan TP lagi. Justru itu bisa teman-teman ikuti ya, untuk foreign-nya justru bisa diikuti, jangan dilawan lah kalau foreign, apalagi di Big Four ini jangan dilawan lah. Untuk 4 bank besar ini justru diikuti, kita follow the trend ya. Nah, kemudian untuk pergerakan BMRI targetnya 6.400 ya, BMRI targetnya 6.400. Kemudian sekarang pergerakannya tertahan di MA 20, kemarin menguat sebenarnya ya kalau secara candle menguat, tapi ini justru close-nya di bawah open, makanya di sini keterangannya minus ya. Kalau secara gambar dia menguat, secara hasil adalah minus karena dia close-nya di bawah open. Opennya di 5725 dan close-nya di 5750. Sorry. Ya. Oh, ini minus dari hari sebelumnya ya teman-teman ya, close-nya 58 ya, 5775. Karena opennya agak di bawah, kebalik ya, agak di bawah. Kemudian untuk pergerakannya ini masih akan melemah dulu. Target kita pelemahannya, kita mau entry lagi. Kita kemarin udah masuk dan udah TP juga. Kalau dia nyentuh di 5.300 sampai dengan area 5.200, kita akan masuk lagi ya untuk BMRI, karena cukup menarik, karena secara swastik juga masih ada pelemahan. Secara foreign justru ini menguat terus ya. Mending melemah dulu biar turun, nah baru kita masuk. Kalau kita lihat secara broksumnya ada RX, ada DX, ada AK ya, ada LG yang akumulasi meskipun ini kalau ZP buangan nih langsung banyak nih ya, teman-teman bisa lihat sendiri ya, di sini ZP 125 miliar langsung mereka dihaki ya teman-teman ya untuk pergerakan BMRI. Ya, mulai ada akumulasi pelan-pelan ya. Kemarin transaksinya hari sebelumnya tuh sampai 1T ya. Ini kemarin nomor 9 miliar dengan net asingnya di 43 miliar.
Oke teman-teman, mungkin itu dulu beberapa saham dari kita yang jadi concern kita untuk kali ini. Lebih ke saham energi ya sebenarnya, sama saham telekomunikasi. Tadi ada XL ya, itu cukup menarik untuk dikoleksi. Perhatikan wilayah entry-nya teman-teman, tetap batasi risiko dengan manajemen yang baik ya. Batasi risk and reward-nya juga, jadi tetap terjaga, apalagi dengan kondisi IHSG yang merah, kondisi global yang kurang baik. Bisa prefer untuk lebih banyak cash dulu ya, banyakin cash untuk nanti kalau ada momentum baru bisa buy dengan posisi yang mantep lah ya. Oke teman-teman, kita itu aja dulu untuk bahasan kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman semua, jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini. Kalau ingin punya masukan, ingin saham yang ada dibahas, tolong komen aja ya. Mungkin itu teman-teman semua, terima kasih, salam cuan dan see you.